Makanya hakikat tauhid itu tidak ada yang terpandang, tidak ada yang tertilik lagi selain daripada dirinya. Bagaimana cara memandangnya itu? Cara putusnya pandangan Bapak Ibu. Ini contoh dan kias saja nih ha. Misalnya Bapak apa namanya nih? Ini Pak Ganteng. Hah? Pak An. Nah, Pak An tadi ada enggak berkaca tadi? Ada. Nah, ketika Pak An berkaca, anggap ini kaca nih. Ketika membelakang, nampak enggak wajahnya di situ? Ketika berkaca nampak wajahnya? Nampak. Ketika menoleh membelakang nampak enggak wajah Bapak Ibu tuh? Enggak, alum putih dia. Tuh maksudnya tuh. Ketika kita berkaca nampak wajah kitanya. Nah, ini satu untuk semuanya aja lah. Ya, di Rabuian, di Pasamuan soalnya. Ya, ini kaca. Nih. Nah, kita buat. Ketika Bapak Ibu memandang kepada kaca ini bercermin, bersawaknya bersolek pakai lempang siti tu ah. Boleh kasih kau ala nampak wajah ibu tu? Nampak. Kalau nampak lah putih gaji tu mah. Siapa yang nampak itu yang sebenarnya? Tuh. Ketika Bapak Ibu memandang, kan nampak wajah diri ni ha. Padahal wajah diri ini adalah wajahnya siapa tu? Wajahnya Allah tu dah. Mandang ke sini nampak hati itu yang nampak zahir batin tu ha. Kenapa? Karena Allah cuma yang esa, Allah cuma yang tunggal. Kalau Allah yang esa, Allah yang tunggal, maka yang nampak itu pada cermin itu wajah siapa tuh? Wajah Allah. Mana yang cermin Allah? Yang dikatakan cermin Allah itu adalah alam. Yang dikatakan cermin Allah itu adalah diri kita. Siapa maknanya cermin Allah pada alam dan insan tadi? Pada di Bapak Ibu. Itu yang katakan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu cermin Allah. Sekarang mana Nur Muhammad yang cermin Allah itu? Ini dia. Makanya ketika memandang ke depan, memandang ke belakang, memandang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke dalam, ke luar, yang terpandang juga Allah. Itu dia. Ini kias saja tadi itu. Makanya ketika ibu-ibu bersoleh nampak tu lempang siti itu. Ke sini nak nampak ada alum putih gaji le dah. Jadi jangan pulang dulu. Yang putih kaji itu ya, baik ke depan nampak Allah. Baik ke belakang nampak Allah. Ke kanan nampak Allah, ke kiri nampak Allah. Ke atas nampak Allah, ke bawah nampak Allah. Di luar nampak Allah, di dalam juga nampak Allah. Piciang mata le tau datuk. Apa jam le nampak Allah. Lai, waktu Allah lai. Tu. Itulah yang 24 jam tu. Itu yang daimun tu. Yang dikatakan daimun itu hanya dirinya lah yang ada tu. Tidak ada di siapa-siapa lagi. Yang memandang tu dia. Yang dipandang juga dia. Makanya Allah bilang, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur ini aku yang punya. Itu Allah bilang tuh. Barat, timur, utara, selatan aku yang punya. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu ke barat dan ke timur, maka yang terpandang siapa? Yang terpandang Allah. Pertanyaannya Pak Haji. Kulam piye kaji mah. Kenapa ketika Pak Haji memandang ke barat dan ke timur yang nampak Allah? Apa sebabnya? Tidak ada yang wujud selain dia. Iya, tidak ada yang wujud selain dia. Maka wujudnya dia itu bikulli syai'in muhit, meliputi barat dan timur, utara selatan, atas bawah, kiri kanan, luar dan dalam. Disitulah letaknya ala innahu bikulli syai'in muhit. Nah, ini lihat. Ala innahu bikulli syai'in muhit.
Ketahuilah bahwa sesungguhnya diriku itu sudah meliputi segala sesuatu. Nih, sekalian alam nih, nih, sesuatu. Sekalian alam. Namun kesempurnaan diriku meliputi segala sesuatu, sempurnalah diriku itu pada dirimu. Tanda bukti sempurnanya diriku pada dirimu, inna rabbaka ahatta binnas. Ini yang Allah bilang tuh. Inna rabbaka, nih, inna rabbaka. Rabbaka. Inna rabbaka ahatta binnas. Ahatta binnas. Sesungguhnya Rabbmu itu, sesungguhnya Allah itu, ahatta binnas, sudah meliputi sekalian manusia. Ya. Ini kesempurnaannya. Allah itu kan meliputi segala sesuatu. Kesempurnaan Allah yang meliputi pada segala sesuatu itu, sempurnalah Allah itu meliputi sekalian daripada diri manusia. Itu maknanya. Aku ini sudah wujud pada dirimu. Apa maksudnya tuh? Bahwa dirimu itulah nyatanya aku. Kalau aku udah wujud pada dirimu, dirimu itu wujud nyatanya aku. Itu maknanya, inilah maknanya kata Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Apa artinya tuh? Wa huwa apa artinya? Dan dianya siapa? Dan dianya Allah ma'akum. Dan dianya Allah bersama kamu. Ainama kuntum, di mana saja kamu berada. Dan dianya Allah bersama kamu, beserta kamu di mana saja kamu berada. Itu maknanya. Lihat makna yang terdalamnya. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Itu maksudnya. Tilik lagi ke dalam. Di mana ada aku, situlah nyatanya aku tuh. Kenapa di mana ada aku, situ nyatanya aku? Karena aku itu engkau. Engkau itu yang aku. Akulah yang engkau itu. Yang engkau itu aku. Tidak ada siapa-siapa di situ. Jadi ketika Allah mengatakan engkau itu aku, siapa yang engkau itu? Siapa namanya yang engkau itu? Siapa namanya yang dia tuh? Siapa namanya aku tuh? Lihat. Lihat. Nih kedua bahasanya tuh. Yang engkau tuh Muhammad tuh. Bukan Nabi Muhammad Bapak Ibu. Nur Muhammad. Ini salah-salah juga. Karena ada sering saya katakan Nur Muhammad. Dipendek aja lah Muhammad. Kalau Muhammad itu lah Nur atau dah. Itu Muhammad yang engkau tuh Muhammad. Siapa Muhammad tuh? Muhammad tuh zohirku. Muhammad ini zohirku. Apa arti zohir? Muhammad tuh nyatanya aku. Kalaulah Muhammad itu zohirnya aku, nyatanya aku. Aku batinnya tuh. Aku batinnya, kata Allah. Lalu siapa hakikat Muhammad? Siapa hakikat Allah itu? Hakikat Muhammad nih, ini adalah sifat. Hakikat Allah itu adalah zat. Itu maksudnya tuh. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Maka untuk melihat zat, kemana lihatnya? Melihatnya kepada sifat. Kalaulah melihat zat itu lihatnya kepada sifat, maka sifat ini adalah kenyataan zat. Kalau sulit menggunakan bahasa kenyataan, sifat inilah kezohiran zat. Sifat inilah tajalli zat. Sifat inilah perwujudan zat. Sifat inilah cermin zat. Sifat inilah wujud zat tuh. Kalaulah sifat itu adalah kenyataan zat, cerminan zat, wujud zat, pastikan dalam diri ini bahwa sebenarnya sifat itulah yang sebenarnya zat itu. Ya, Ustaz tanya sama ibu-ibu nih, ulang-ulang supaya nak kantua. Kalau kantua ditalkinkan sama-sama kah? Untuk melihat zat lihatnya kemana ibu-ibu? Lihatnya kepada sifat. Kenapa untuk melihat zat lihatnya kepada sifat? Karena sifat itu wujudnya zat.
Ya, karena sifat itu wujudnya zat, kenyataan zat. Baru dipatrikan jawabannya dari Ibu nih. Kalaulah sifat ini kenyataan zat, kalaulah sifat itu wujudnya zat, patrikan mati, maka sebenar-benarnya sifat itu adalah zat itu yang sebenarnya. Sekarang kita turunkan dia ke asma. Ke asma turunnya. Kita beri nama. Zat ini siapa namanya? Allah. Zat ini namanya Allah. Sifat siapa namanya? Muhammad. Ustaz tanya lagi, Ibu Rani lagi. Bilang kan tuh aja Ibu. Untuk memandang Allah, lihatnya ke mana? Untuk memandang Allah, lihatnya ke Muhammad. Apa sebabnya untuk memandang Allah tuh lihatnya kepada Muhammad? Muhammad itulah wujud Allah. Muhammad itulah kenyataan Allah. Muhammad itulah cermin Allah. Ini gunakan bahasa cermin. Kalaulah Muhammad itu kenyataan Allah, Muhammad itu adalah wujud Allah, patrikan mati ini bahwa sesungguhnya Muhammad itulah yang sebenarnya Allah itu. Kesimpulan. Ya. Muhammad itu zahirku. Aku, Allah itu adalah batin daripada Muhammad. Itu dia maksudnya. Allah itu batinnya. Sekarang itu kan baru sebutan. Baru sebutan tuh Pak Haji. Karena setiap sebutan nama ada orangnya. Coba sebut mic Pak Haji. Mana mic tuh? Ini atau ini? Kiri. Coba sebut spidol. Mana spidol? Nih. Berarti Pak Haji udah paham nih. Disebut mic nih orangnya nih. Disebut spidol nih orangnya. Nah, sekarang ya. Setiap nama Allah dan Muhammad ada wujudnya. Ya. Ustaz beri dulu sedikit jalannya. Untuk memandang Allah dan Muhammad, ya betul-betul nyatanya pada insan. Ini jawaban dulu. Untuk melihat Allah dan Muhammad betul-betul nyata pada insan. Sekarang Ustaz tanya lagi kepada Pak Haji. Kalaulah untuk memandang Allah dan Muhammad itu betul-betul nyata pada insan, ya, yang Muhammad itu pada insan yang mananya dan Allah itu pada insan yang mananya. Kalau memang betul Allah dan Muhammad itu sempurnanya pada insan. Pak Haji jawab. Yang Muhammad itu tubuhnya yang Allah itu batinnya. Sempurnakan. Bahasanya supaya tidak muncul pertanyaan baru. Kalaulah memandang Allah dan Muhammad itu pada insan, ya. Yang Muhammad itu pada insan apa? Pada insan tuh. Tubuh. Allah itu pada insan apa pada insan? Ruhnya. Inilah maksudnya Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun tuh. Itu sempurnanya. Ya. Jadi tak payah Bapak Ibu mencari dan menemui Allah. Kenapa tak payahnya? Karena Allah dan Muhammad itu memang sudah nyata pada insan. Kalau Allah dan Muhammad sudah nyata pada insan, maka carilah siapa insan itu. Ya. Cari siapa insan itu sebenarnya. Rupanya al-insanu siri wasiri sifati wasifati la ghairi. Nih. Al-insanu siri wasiri sifati wasifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Ku itu siapa tuh? Allah tuh. Wasiri sifati, rahasiaku itu adalah sifatku. Wasifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah Kalaulah sifatku itu tiada lain aku, itu maksudnya insan itulah sebenar-benarnya diri aku. Akulah yang insan itu. Yang mau orangnya Pak Haji,
Kiha. Dia orangnya. Tuh dia orangnya tuh. Jangan diingkari itu. Jangan ditolak itu. Siapa yang menolak dan mengingkari nyatanya Allah pada diri, dan diri inilah nyatanya wujud Allah, ketika itu kafirlah dia itu. Andai kata dia mati-matinya zulumat, sesat itu. Kenapa dia kafir? Kenapa dia sesat? Karena dia menyandingkan Allah dengan keakuan dirinya. Ditolaknya wujud Allah pada dirinya. Ketika itulah ada dua wujud di situ. Allah satu, dia satu. Ya, itu berbahaya. Makanya siapa yang telah kenal dirinya? Siapa yang telah tahu dirinya? Siapa yang telah paham siapa rahasia dirinya? Disitulah dia betul-betul telah mengenal Allah. Orang yang mengenal itu, itulah sebenarnya adalah orang yang liqa. Ini dia. Makrifat itu kan artinya mengenal tuh. Nah. Siapa yang telah kenal dirinya, siapa yang telah tahu rahasia dirinya, disitulah dia telah mengenal Allah. Orang yang betul-betul mengenal Allah, itulah sebenarnya dia telah liqa tuh. Orang yang liqa itu, ini lihat bawah. Itulah orang yang musyahadah. Apa musyahadah? Menyaksikan. Tak mungkin dia menyaksikan kalau dia belum berjumpa. Tak mungkin dia berjumpa kalau dia belum mengenal. Maka mengenal dulu. Mengenal yang mana? Kenal dulu diri. Tak mungkin Bapak Ibu bisa kenal Allah tanpa melalui mengenal insaniha. Itu maksudnya diri itu. Kenal dulu insan. Kalau udah kenal kita insan, disitulah kita makrifat itu. Kenapa? Karena insan itu tiada lain adalah aku yang insan tuh. Kalau kita sudah kenal akan rahasia insan itu adalah nyatanya Allah. Ketika itulah disebut namanya makrifat dan kenal. Kalau sudah makrifat, kalau sudah kenal, orang yang sudah kenal itu liqa dah sudah. Berjumpa. Kalau sudah liqa, pasti dia musyahadah. Kalau sudah musyahadah, baru dia sampai kepada muwajahah. Apa tuh muwajahah? Bertatap wajah dah sudah. Kalau sudah bertatap wajah, maka terjadi nama fana. Makanya Pak Ji kalau jumpa Allah, kalau sudah menyaksikan Allah, kalau sudah bertatap wajah dengan Allah, hilang diri Pak Ji. Ya hilang diri Pak Ji. Kalau diri Pak Ji dah hilang, dah fana, dah hancur, maka terjadi baqa. Siapa yang baqa tu Pak Ji? Yang Allah tu. Allah lah yang baqa tu. Ada diri Bapak Ibu lagi di situ? Nggak, itu dah khatam namanya itu Bapak Ibu lah berjumpa dengan Tuhan tu. Jadi jangan Bapak Ibu memahami juga lagi bahwa Allah menjumpai Allah tu kayak kita menemui sahabat kita, kayak kita menemui orang tua kita. Tapi temuilah Allah pada diri. Pahamlah kita sepaham-pahamnya. Sadarlah kita sesadar-sadarnya bahwa yang Allah itu inilah dia dan inilah dia, inilah nyatanya Allah itu. Ketika itu kata Nabi, kala lisanahu. Ini kuncinya ini Kala lisanahu. Apa artinya? Keluh lidah. Kata yang tiada terkatakan. Ya, ilmu tak bisa lagi menguraikannya. Akal fikir tak bisa lagi menjabarkannya. Diam sediam-diamnya. Ya, makanya heningkan akal. Heningkan hati, heningkan rasa. Kalau sudah diheningkan akal, hati, dan rasa, ketika memandang, itu dia tuh. Ketika berpikir, itulah dia tuh. Ketika merasa, itulah dia tuh. Siapa dia tuh? Ya aku, Tuhan tuh. Maka tak ada di Bapak Ibu, sudah hilang dah tuh dah. Makanya Bapak Ibu, kesimpulannya, Bapak Ibu hendak orang rupanya dah. Lihat maksud itu? Paham maksudnya Datuk?
Oh, gimana menerjemahkannya dia? Bapak ibu ndak orang rupanya tuh. Apa artinya? Nah, coba Pak Ridho. Kalau bapak ibu dah paham, ya, dah kenal Allah yang wujud dan yang nyata, maka diri bapak ibu ndak orang rupanya doh. Coba terjemahkan Pak Ridho. Ndak bahasa tuh, bahasa yang terima Ustaz tuh biar paham datuk nih, Lu pandang-pandang lele, lu pulang kok Aduh lu PR betul sudah tuh. Bapak ibu ndak orang rupanya doh. Coba terjemahkan Pak Ridho. Ndak pakai itu, yang orang tadi nggak ngerti bahasa itu dah. Rupanya bapak ibu ndak orang rupanya dah. Tidak manusia. Itu datuk rupanya datuk aku nak manusia dah. Ya, yang manusia itu siapa? Itu dia tuh. Insan tuh. Kan Allah itu bersifat jais dah tuh dah. Jais itu apa artinya tuh? Suka-suka Allah dah tuh. Aku mau nyebut nama aku insan, ya, itu terserah aku. Aku sebut nama aku ni alam, ya terserah aku. Aku sebut nama aku sesuatu, ya terserah aku. Karena aku di situ. Jadi diulang balik biar datuk kau paham. Rupanya setelah bapak ibu kenal Allah, Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Allah itu nyata pada alam, alam itu yang di Allah tadi. Rupanya bapak ibu ndak orang loh. Tidak manusia. Pada saat itu diam lagi bapak ibu ya. Ajan dizahirkan kalimat ma'rifat itu jangan diturunkan ke syariat. Yang ma'rifat disimpan, dirahasiakan. Maka ini ma'rifat itu disebut namanya sir. Jangan disebut Allahnya. Sebutlah di dalam bahasa syariat. Lihat. Yang Allah ini sebut di dalam syariatnya apa? Hamba Allah. Hamba Allah. Hamba Allah itu disebut namanya atau manusia. Manusia. Itu dia tuh. Manusia, insan, nama Allah itu namanya Pak Benri. Abdul Zikri, Pak SBY, Pak Bambang, Pak Ridho. Itu dia tuh. Sebutlah situ Pak Benrinya, Pak Abdulnya, Pak Bambangnya, Pak Ridhonya. Walaupun disebut Pak Benri, Pak Abdul, Pak Ridho, Pak Bambangnya, namun Bapak Ibu ngerti hakikat rahasia daripada Pak Ridho, Pak Abdul, Pak Benri, Pak Bambang itu tiada lain adalah nyatanya Allah. Itulah maksudnya. Siapa yang telah kenal aku, rahasiakanlah diri aku pada dirimu, walaupun dirimu tiada lain kenyataan dirimu, akan tetapi dirimu adalah kenyataan aku. Rupanya akulah yang merahasiakan diriku pada diriku sendiri. Kalau aku sudah merahasiakan diriku pada diriku sendiri, maka yang bisa kenal dengan aku adalah aku. Itulah kaji, putih itu kaji itu. Dah khatam namanya itu dah. Ya. Jadi Ustaz ajarkan ini Bapak Ibu, Ustaz antarkan kaji ini kepada Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu Ustaz suruh jadi Tuhan. Bukan Bapak Ibu Ustaz suruh ngaku-ngaku Tuhan. Tapi ilmu ini Ustaz ajarkan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu paham dan mengerti bahwa diri kita tidak pernah ada, yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah cuma yang ada, maka ketika itu dia majalah lagi Tuhan. Itu yang dikatakan la sautun wala harpun. Tidak ada lagi kata dan suara. Maka ma'rifatnya manusia itu duduknya pada makom. Lihat, nanti Ustaz tanya lagi. Ma'rifatnya insan itu pada makom diam. Kalaulah ma'rifatnya insan itu pada makom diam, ma'rifatnya Allah itu pada makom apa Pak Ben? Asailah. Berkata, belum putus kaji lagi Pak Haji. Kalau Pak Haji ma'rifatnya di diam. Kalau Tuhan ma'rifatnya di mana? Belum lagi. Coba Pak Ridho lah, Pak Ridho. Ini nih ketua kita. Itu dia. Kalau ma'rifatnya Bapak Ibu duduknya pada makom diam. Kalau ma'rifatnya Allah itu pada makom kosong ketiadaan tuh. Allah kosong tiada pula itu. Bisa disebut tuh? Enggak, sama usahanya tuh mah. Kalau nyatanya pada insan diam dia tuh. Kalau belum nyata dia kosong dalam ketiadaan itu. Yang tiada tuh.
Makanya dikatakan hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu masa dari waktu yang tidak pernah bisa disebut. Kenapa tak pernah bisa disebut? Ini makomnya ha. Nih ha. Nah. Masih nyambung Bapak Ibu, Ustaz Tuki kan ke dalam deh. Lihat tuh. Datuk paham masanya tuh. Ustaz Tuki kan ke dalam. Terjemahkan. Masuk ke dalam lagi. Lebih masuk ke dalam lagi. Iya, Ustaz antarkan ke dalam. Lihat. Makom Allah tuh kosong dalam ketiadaan. Kalaulah makam Allah tuh kosong ketiadaan, yang Tuhan itu ini, yang Tuhan tuh, yang ilah tuh nih, ya. Makanya, kalaulah dia telah berada pada kosong ketiadaan itu, yang dirinya, lihat, yang dirinya ini, inilah yang kosong, ini yang dirinya. Inilah yang disebut namanya Allah tuh. Dirinya. Sedangkan yang kosong ini juga, yang ketiadaan ini juga adalah nyatanya wujud dirinya. Maka disebutlah namanya Muhammad tuh. Tuh, Ustaz Tukian ke dalam tuh. Apa maksudnya tuh? Yang kosong itu adalah dirinya, yang kosong ini juga adalah wujud dirinya. Wujud dirinya siapa namanya Daniel? Dirinya siapa namanya? Allah. Karena Allah dan Muhammad itu Esa, maka disebut namanya Ahmad. Ahmad itu apa artinya Daniel? Allah Muhammad. Ahmad itu lihat alif ha mim dal. Alif ha itu adalah Allah. Mim dal itu adalah Muhammad. Allah Muhammad itu yang katakan Ahmad. Dialah yang Ahmad, dia pula yang Muhammad. Dia yang terpuji, dia pula yang memuji dirinya sendiri. Ini yang aku tuh ha. Innani anallah. Sesungguhnya aku. Mana yang aku tuh? Yang aku tuh ini ya. Yang aku tuh. Yang aku tuh ini ya. Diri aku namanya Allah. Wah. Sedangkan wujud diriku nama Muhammad. Kalau ayatnya Allah nurus samawati wal. Ini kita bawa ke ayatnya. Ini dari ujung-ujung kaji kita nih. Allah nurus samawati wal ar. Lihat Allah itu nurnya langit dan bumi. Allah itu adalah nur. Allah itu adalah dirinya. Allah itu dirinya tuh, nama dirinya tuh. Sedangkan nur itu nama wujud dirinya. Lihat, Allah itu nama dirinya, nur itu nama wujud dirinya. Nur ini siapa maksudnya nih? Muhammad tuh, dikatakan Nur Muhammad. Sekarang nurnya tadi yang Muhammad itu sudah nyata pada langit dan sudah nyata pula pada sekalian bumi. Rupanya wujud diri Allah yang bernama Muhammad itu sudah nyata pada langit dan bumi. Maksudnya sekalian langit dan bumi itu yang disebut namanya siapa? Muhammad. Muhammad itu siapa? Itu yang Allah tuh. Sekarang mana yang Muhammad itu sempurnanya? Pada insan. Siapa yang sudah mengenal Muhammad pada insan, disitulah dia telah mengenal Allah. Rupanya Allah dengan Muhammad tak pernah berpisah cerai. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin, nyata pada ruh insan tuh. Muhammad itu zahir, nyata pada tubuh insan. Makanya kesempurnaan memandang Allah dan Muhammad disebutlah insan. Insan itulah rahasiaku. Allah. Nah, insan itu rahasia Allah. Nah, kita buat sini. Nah, insan itu rahasia Allah. Rahasia Allah itu sifat Allah. Sifat Allah. Sifat Allah itu tiada lain Allah. Nah, kalaulah sifat Allah itu tiada lain Allah, maka insan itu sebenar-benarnya Allah tuh. Makanya itulah orangnya itu.
Hah, itu orangnya tuh. Lah ulang-ulang kaji mah. Ya, panik aku ha. Itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan dengan waktu yang pendek dan singkat ini Allah berikan kita kemudahan dan kepahaman untuk bisa kita mampu mengenal dan memahami sejati diri dan seamal diri kita. Tiada lain adalah Allah yang wahdatul wujud, Allah yang ahad, Allah yang esa, Allah yang tunggal. Allah yang esa dan Allah yang tunggal itu nyata pada alam, dan alam inilah nyatanya Allah itu yang sebenar-benarnya. Itu saja, sekarang kita masuk sesi tanya jawab.